Sobat peternak ayam petelur Nusantara, salam maju bersama. Melanjutkan review buku panduan berternak ayam petelur karangan Dr. Insinyur Muhammad Rosap, MS. Kita beritahukan dulu terkait biografi. Muhammad Rosap lahir di Jakarta tanggal 3 November 1952, lulusan sarjana peternakan, keahlian tata laksana peternakan. Pada tahun 1982 lulus program S2 untuk keahlian ilmu unggas, dan tahun 1989 lulus program S3 untuk keahlian ilmu ekonomi peternakan. Di samping itu mengikuti berbagai pendidikan singkat, berbagai kursus terkait lainnya. Setelah lulus sarjana peternakan, ia bekerja di PT Seron Pokpan Jaya Farm. Di bawah bagian pemasaran. Ia juga pernah bekerja di Seye Viga Crop, CP mungkin ya ini, CP Viga Crop pada tahun 1980. Ia menjadi pengajar staf di Institut Pertanian Bogor. Kita cermati dari biografinya, sobat ternak, sangat kompetitif, bergelar doktor di bidang peternakan. Ini bukunya, ini buku pertama yang saya miliki sebelum saya terjun melaksanakan berternak ayam petelur. Jadi 6 bulan atau 7 bulan sekitar demikian saya melakukan ternak, saya mengkaji dulu berbagai ilmu dari berbagai bidang, salah satunya dari buku. Mengapa penting pengetahuan dari buku, panduan dari buku untuk peternakan? Karena kelebihan dari buku itu adalah, satu, buku itu pastinya ditulis berdasarkan kajian ilmiah, tidak hanya opini asal-asalan berpendapat. Sementara kalau kajian ilmiah itu tentu kan berdasarkan dari data, dari pengalaman, dari analisis, yaitu sangat pendapatnya lebih objektif dan kuat karena berdasar. Tapi kita juga tidak menafikan cari ilmu dari media sosial atau bertanya langsung kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, dengan berbagai ilmu yang kita serap dari berbagai sumber, itu menyebabkan pengetahuan yang kita miliki itu komprehensif, luas. Terjadi perbandingan pemikiran. Dasar pemikiran atau ilmu yang kita miliki akhirnya komprehensif, meluas, karena kita mengetahui dari berbagai ilmu. Dari petani, dari peternaknya sendiri yang sudah berpengalaman, dari media sosial, YouTube, kita dengar, kita pelajari, dari buku, itu sangat juga urgen. Kelebihan juga dari buku itu adalah guru yang sangat sabar. Kita lupa, kita cari lagi, jawabannya gak bakalan hilang, gak bakalan bosan buku juga menjawab. Dan itu mengefisiensikan kita punya waktu. Sehingga dengan punya buku atau panduan yang komprehensif luas, kita akan terhindar dari kegagalan berternak yang konyol karena kekurangan ilmu. Nah, dengan ilmu kita juga tidak akan mudah tertipu, apalagi soal beli bibit itu banyak yang tertipu. Saya juga menyalahkan juga penjual ya, selain ya itu maksudnya salah juga penjualnya menipu. Tetapi kok bisa ada yang beli ayam dikatain 16 minggu, yang dikirim ayam yang sudah masa tua. Yang jadi pertanyaan saya, kok bisa diterima?
Nah, itu kan kesalahannya ada di kita juga pastinya, kekurangan ilmu. Atau ada usia ayam beli dikatakan penjual 20 minggu. Yang datang cuma 12 minggu. Itu kan kesalahan-kesalahan di kita juga. Kalau kita cerdas, kita mengetahui komprehensif ilmu tentang peternakan, kita akan terhindar oleh kesalahan-kesalahan yang konyol demikian. Nah, di sini saya akan bahas salah satu ilmunya yang terdapat di halaman 18. Ini yang jarang dicermati atau diketahui atau menjadi pola pikir para peternak sebelum berternak. Nah, di sini dijelaskan mempersiapkan pangsa pasar. Jadi mempersiapkan telur kita atau produk telur kita mau kemana saja nih. Ini nih yang sering jadi kegagalan di kita. Berternak ribuan, berternak puluhan ribu. Kita gak tahu hasilnya mau dijual kemana. Atau gak seimbang cara penjualannya. Biaya produksi dan pengeluaran tidak seimbang. Misalnya telur dihasilkan 100 kilo. Sementara penjualan sehari cuma terjual 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Itu kan sirkulasi atau roda perputarannya gak main di sana. Itu akan menyebabkan kerugian